Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Nah loh, tokoh NU Kiai Haji Imam Aziz mengungkap adanya pelanggaran dan juga manipulasi proyek tambang di Wadas. Penolakan proyek penambangan batu andesit untuk pembangunan bendung Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terus menuai konflik dan juga masih belum menemukan titik terang. Upaya penolakan itu sudah disampaikan sejak awal ke berbagai pihak. Tokoh NU yang selama ini mendampingi masyarakat Wadas, Kiai Haji Imam Aziz, menjelaskan alasan sejak awal hingga saat ini warga Wadas konsisten menolak tanpa syarat rencana pertambangan batu andesit untuk suplai material pembangunan bendungan Bener. Penolakan dan keberatan atas rencana pertambangan sudah disampaikan sejak awal, yakni pada saat sosialisasi dan konsultasi publik. Selain menyampaikan penolakan melalui forum sosialisasi dan konsultasi publik, warga juga beberapa kali mengirim surat penolakan atas rencana pertambangan di Wadas kepada BBWS, SO, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Begitu kata Imam Aziz. Catatan, BBWS, SO adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, merupakan pemerakarsa rencana pertambangan di Desa Wadas. Jika mengacu pada ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jelas Imam, jika dalam konsultasi publik terdapat pihak yang berkeberatan dengan rencana pengadaan tanah, maka harus diadakan konsultasi publik ulang. Namun setelah mendapat penolakan warga dalam forum konsultasi publik, BBWSSO itu tidak pernah mengadakan konsultasi publik ulang. Imbu Ketua PBNU periode 2015-2021 itu. Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila di dalam forum konsultasi publik ulang warga juga masih menolak dan berkeberatan atas rencana pengadaan tanah, maka gubernur perlu melakukan kajian atas keberatan warga. Berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila setelah melakukan kajian atas keberatan warga dan warga pun masih menolak, serta berkeberatan atas rencana pengadaan tanah, maka gubernur memerintahkan instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain. Dalam konteks permasalahan di Wadas, Gubernur Jawa Tengah dan BBWS SO ini tidak pernah melakukan konsultasi publik ulang dan kajian terhadap penolakan serta keberatan warga atas rencana pengadaan tanah. Yang terjadi justru Gubernur Jawa Tengah secara melawan hukum dan manipulatif menerbitkan izin penetapan lokasi bendungan Bener di tengah penolakan dan keberatan warga, ungkap Imam Aziz. Imam Aziz juga mengungkapkan bahwa manipulasi yang lainnya adalah kebohongan terkait rencana penambangan yang termuat di dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam dokumen AMDAL Pembangunan Bendungan Bener bab 2 halaman 191 poin 6 tentang tanggapan masyarakat terhadap rencana quarry area, disebutkan bahwa 86,05% masyarakat itu dianggap bersedia apabila lahannya dijadikan lokasi tambang batuan andesit. Sisanya tidak bersedia atau 0%, tidak menjawab 4,65%, dan belum menjawab 9,30%. Uraian tadi dampaknya bahwa pemerintah serta BBWSSO ini memanipulasi dokumen AMDAL dengan menyampaikan bahwa 86,05% masyarakat itu bersedia tanahnya ditambang dan hanya 0% warga yang tidak bersedia tanahnya dijadikan lokasi tambang. Padahal dalam forum sosialisasi konsultasi publik pengadaan tanah, jelas-jelas seluruh warga Wadas menolak penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Terang Imam Aziz. Penambangan di Wadas ini bukan untuk kepentingan umum. Imam Aziz menerangkan dalam skema pembangunan Bendungan Bener, Desa Wadas rencananya akan dijadikan lokasi pertambangan batuan andesit untuk memasuk kebutuhan material pembangunan Bendungan Bener. Namun kegiatan pertambangan yang rencananya akan dilakukan di Desa Wadas dimasukkan dalam izin penetapan lokasi atau IPL Bendungan Bener. Desa Wadas yang rencananya akan jadi lokasi pertambangan batu andesit untuk memasuk material Bendungan Bener masuk dalam izin penetapan lokasi untuk pembangunan Bendungan Bener melalui SK Gubernur Jateng nomor 590/41 tahun 2018 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. SK Gubernur Jawa Tengah nomor 539/29
tahun 2020 tentang perpanjangan atas penetapan lokasi tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan SK sekian tentang pembaharuan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Provinsi Jateng. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, terang Imam Aziz, maka pembangunan bendungan memang merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi kegiatan atau aktivitas pertambangan untuk pembangunan bendungan bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas pertambangan haruslah mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta peraturan turunannya. Masuknya Desa Wadas yang rencananya akan jadi wilayah penambangan batu andesit dalam izin penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener merupakan tindak sewenang-wenang oleh tergugat karena tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fakta, ternyata hasil sidak Komisi 3 DPR, jumlah warga Desa Wadas yang menolak tambang lebih banyak. Anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, menyebut bahwa jumlah warga Desa Wadas yang menolak tambang lebih banyak dibandingkan dengan yang menerimanya. Hal ini berdasarkan kunjungannya bersama dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat 11 Februari. Komisi 3 mengunjungi Desa Wadas berkaitan dengan peristiwa kisruh antara aparat kepolisian dengan warga yang menolak pembangunan tambang batu andesit. Masyarakat di Desa Wadas mayoritas menolak pembangunan pengambilan batu andesit di kampung mereka. Ujar Nasir Jamil saat menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam pada Kompas TV Jumat 11 Februari. Memang ada sebagian masyarakat yang setuju dengan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk kepentingan pembangunan bendungan. Namun kata Nasir Jamil jumlahnya lebih minoritas. Nasir juga mengatakan bahwa warga yang setuju adanya tambang sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas soal ganti rugi yang bakalan dibayarkan oleh pemerintah. Yang setuju juga sampai hari ini belum mendapatkan gambaran yang jelas berapa harga yang harus dibayarkan dari lahan yang dibebaskan itu. Sementara itu untuk Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur menduga terjadi manipulasi dalam surat-surat untuk izin menambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Menurut dia, tidak jelasnya izin merupakan salah satu hal yang dipersoalkan, sehingga sebagian besar masyarakat Wadas menolak keberadaan pertambangan batu andesit di desa mereka. Ini jauh dari masalah komunikasi, tapi ini ada semacam manipulasi, kata Muhammad Isnur saat menjadi narasumber di program Kompas TV itu.